di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Sampai mana membahasakan diri sendiri. Biasakan ini baca Al-Quran. Ya. Oh. Berzikir kepada Allah. Oh. Ya. Ya berkata Alhamdulillah bin Alwi al-Hamdan dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah di bab anjuran membiasakan diri membaca buku yang bermanfaat. Setelah kemarin kita disuruh membaca Al-Quran, dan dia harus juga jadi keseharian hidup kita ini selain membaca Al-Quran, membaca buku bermanfaat. Saking berkahnya para awliya as-shalihin yang kita tentu saja hidup, kita yang mengalami hidup itu. Waktu kita di Hadramaut itu bisa satu hari baca buku 16 buku, 20 buku bisa kita baca. Waktu itu berkah, padahal sudah disibukkan dengan peraturan ini, jam segini mesti belajar, jam segini, tapi masih ada sempat. Itulah bukunya kita juga jauh-jauh di sebelah ranjang. Apa satu buku ini satu bab ternyata 1 menit aja berkah, lengket langsung di kepala. Bisa 16 buku kita baca. Yang satu bab, tahunya hatam buku ini. Tahu semuanya. Ketika pulang ke Indonesia, misalnya pas sekarang ini ada masalah, langsung ingat masalahnya ada di buku ini disebut. Itu gunanya membaca buku. Ketika ada masalah-masalah yang memang tidak bisa kita jawab, kita ingat. Minimal kita ingat ada di buku ini jawabannya seperti apa kita lupa, tapi minimal kita tahu ada di buku ini, langsung buka. Dulu belum ada handphone. Nah, sekarang ini alhamdulillah Allah gampang benar mau dapat ilmu. Tinggal mau kapan aja kita ini mau baca. Nah subhanallah, di dalam bacaan ini ada keberkahan. Orang yang senang membaca ini berkah hidup. Khususnya membaca Al-Quran yang kemarin kita sudah dengarkan. Nah sekarang orang yang berjalan sudah kenal sama Allah, kenal sama hidup akhirat ini, menjadi kebiasaannya juga untuk membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Udah, kita jadikan satu prinsip kita bahwa aku menjadi jalan hidupku, kebiasaanku adalah membaca buku yang bermanfaat. Walaupun satu hari ambil 1 menit saja. Nah, tak usah minta ambil waktu banyak, 1-2 menit saja untuk baca buku itu. Hendaknya engkau melazimkan untuk membaca buku-buku yang bermanfaat. Sudah ingat, mulai dari ini 2 menit saja, aku sudah setiap hari 2 menit baca buku. Nah ini majelis lain kita baca buku, benar dapat manfaat. Untuk yang di rumah, baca buku apa? Tanya sama guru kita, apa yang nyaman dibaca. Nanti dikasih tahu, ini baca bukunya habis baca buku ini, baca buku ini lagi habis, beli lagi buku ini. Bermanfaat jadi. Nah disuruh kita memang, ternyata amalan dan kebiasaannya orang-orang yang dekat sama Allah ini membaca buku. Yang tujuannya untuk menambah pengetahuanmu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapannya, sifat-sifatnya, perbuatannya dan kebesarannya. Dengan membacanya, maka engkau akan mengetahui perintahnya kepadamu untuk engkau taati dan larangannya untukmu agar engkau menjauhinya. Jadi tahu kita hidup ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan.
Kalau enggak ngikuti nafsu terus mau ini mau ini. Kenapa anda berpikir maunya Allah bagaimana kita? Allah mau kita sabar, Allah mau kita yakin, Allah mau kita ini bisa memaafkan orang, Allah mau kita ini bisa berbuat baik sama orang, nggak nyakitin hati orang. Kalau hidup kita nyakitin hati orang, buat apa? Orang sakit hati gara-gara kita. Buat apa hidup ini kalau bakal nyakitin orang? Nah ini semuanya dikarenakan nafsu dan kebodohan. Banyak manusia yang hidup dapat teguran hampir 1 tahun, ada nggak teguran hari-hari. Kenapa? Bodoh. Menyakitkan hati orang akhirnya. Hukum yang menyakitkan hati orang, sangka orang hebat yang bisa menyakitkan hati orang. Banyak orang sekarang ini merasa hebat kalau bisa menyakitkan hati orang. Padahal itu kebodohan. Padahal itu adalah satu tanda ini orang lagi ditipu sama syaitan, bahkan diejek-ejek syaitan, bahkan lagi dihina oleh syaitan. Dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada di rumah kita, di kehidupan kita seperti itu. Jangan pernah kita melakukan pekerjaan yang bodoh. Nah kalau kita tidak membaca, Iqra, bermuhasabah, Iqra, kita tidak tahu apa yang diperintahkan Allah untuk kita. Ikuti Allah, selamat kita. Tapi kalau ngikuti nafsu, tidak selamat. Nah orang yang banyak ngikuti nafsu ini banyak waktunya kosong, belajar enggak, membaca enggak. Yang diceritakan kisah-kisah dunia aja. Fulan memuji saya, Fulan senang sama saya, Fulan benci sama saya, Fulan ini ngomong begini, itu saja. Tidak tahu perintah Allah. Perintah Allah ini suruh kita tidak ngomongin orang. Perintah Allah suruh kita membaca buku. Perintah Allah suruh sholat tidak pernah dipikirkan. Yang dipikirkan ini bagaimana kehidupan orang ini begini, orang ini begitu, dan macam-macam. Alhamdulillah. Mari kita jadikan kebiasaan ini karena perintah para salaf ini tidak pernah mereka memerintahkan sesuatu kepada ada hikmahnya. Jadi kewiritan kita, apa wiritan kita? Wiritan ini banyak, bukan cuma bacaan saja. Bacaan zikir, membaca buku salaf termasuk wiritan. Ambil buku yang barokah. Itulah tanya guru kita. Kira-kira buku apa yang saya bagus baca? Oh nanti kita carikan. Dulu sama Habib Umar begitu, sama guru-guru kita salaman. Guru kita nanti kamu di rumah baca buku atas setiap hari selembar. Buku ini baca buku sebulan. Kalau nggak paham datang sama Habib. Nah ada buku bacaan, ada buku yang sifatnya pelajaran. Lain lagi, ini buku bacaannya, buku untuk menghibur hati kita. Oh ini perintah Allah. Nanti ditanya sudah sebulan sudah belum matang nah. Kok bisa belum matang? Bukunya tipis-tipis yang disuruh baca, bukan tebal-tebal tipis sebulan 15 hari disahakan. Nah mari kita memulai. Kita dulu kalau masuk perpustakaan sudah senang sama membaca, kalau sudah masuk perpustakaan itu sudah mau keluar. Asyikan baca buku ini, asyikan. Jadi hiburan masuk perpustakaan. Nah sekarang ini umur kita di dalam kehidupan yang sementara ini harus kita merasakan lezatnya membaca ini, tahu dengan ilmu-ilmunya para wali-wali Allah. Ya, pelajari ilmu dan bacalah ilmu dan kitab yang penuh barokah. Maka kita dianjurkan, setelah kita dianjurkan untuk baca Al-Quran, ambil waktu kita setiap hari untuk membaca apa? Untuk membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Yang dengan itu kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita jauhi. Harus tahu kita. Jangan kita tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Ilmu yang akan menimbulkan dalam dirimu sifat zuhud. Ini orang yang menang, ini orang yang hebat. Orang yang sabar, orang yang hatinya merendah diri.
Orang yang merasa dirinya ini tidak memiliki apa-apa, orang yang zuhud sama dunia. Kita membaca buku ini supaya kita tidak cinta sama dunia. Jadi tahu benar bahwa dunia ini sampah, permainan saja. Jangan kita jadi kotor. Dan menimbulkan semangatmu kepada akhirat. Semangat benar sama akhirat, tahu di kehidupan abadi. Nah, buku-buku yang seperti itu dibaca, bukan yang buku-buku menjadikan manusia berdebat, beribut, berina. Jadi buku-buku yang menjadikan kita senang sama kita jadi ngejar akhirat. Rindu sama Allah, rindu sama Rasulullah. Ilmu yang memperlihatkan bagimu kekurangan serta kelemahan dirimu. Nah, orang yang mengejar akhirat ketika dia dapatkan kelemahan di dirinya, dia senang, dia tahu dia bisa perbaiki. Tapi zaman sekarang, orang kita nasihati, orang kita beri petunjuk malah marah, tersinggung. Jauhi, gurunya dijauhi. Orang yang menasihatinya langsung. Kenapa? Karena orang ini tahu kelemahan dirinya. Karena orang ini menasihatinya. Nah, ini zaman sudah terbalik-balik. Ya Allah, tanda orang ini sudah kena fitnahnya dunia. Kita ini belajar supaya kita tahu kelemahan diri kita. Dulu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Suhadul Mawlid, melihat di pasar ada seorang, lihat ini orang mempunyai tanda-tanda kewalian, sedangkan dia jual ikan asin. Lihat sama Habib Ali, ditunggui sama Habib Ali. Orang yang jual ikan asin ini melihat Habib Ali dan dia berkata, ya Ali, saya urus dulu pembeli saya ini. Dan Habib Ali tahu dia. Habis ini selesai ini baru kita cerita. Habib Ali berkata, memang dia wali Allah. Buktinya dia tahu, detakan Habib Ali. Detakan Habib Ali dia tahu. Akhirnya setelah selesai pedagang itu berjualan, dia ajaknya Habib Ali ke rumah. Ayo ikut saya ke rumah. Punya rumahnya kecil. Mari kita duduk di tempat saya ini, di kasurnya dia. Kecil tempatnya. Bilang, ya Ali, kita mau mulai dari mana? Dia bilang, mau mulai dari Magamul Muhammadiyah atau Ahadiyah? Dia bilang, dari Nabi Muhammad atau dari Allah? Dia bilang, dari bawah kita. Kita memulai di bawah saja. Dia jelaskan cerita tentang kebesaran Nabi Muhammad sampai nyambung kepada kebesaran Allah. Habib Ali Habsyi sampai mampu, ya Allah. Ketemu gurunya pulang, Abu Bakar bin Abdullah, terus ya Habib, saya ketemu seseorang istimewa di pasar. Apa yang kau dapatkan ya Ali? Dia menceritakan kebesaran Allah, kebesaran Nabi Muhammad. Aku sangka engkau mendapatkan kelemahan yang ada pada dirimu, wahai Ali bin Muhammad. Yang kuharapkan engkau ketemu dengan orang-orang seperti ini, engkau mendapatkan bahwa engkau memiliki kekurangan dan kelemahan pada dirimu. Kenapa kau tidak dapatkan itu? Ya, seorang guru kalau sudah sampai ke Allah mendidik muridnya seperti itu, supaya bisa melihat dirinya ini ada kekurangan, ada kelemahan, berpikir. Iya, Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi penuntut ilmu tahu ketika gurunya berbicara ini bukan sangka jahat, bukan marah. Wah, ini guru ini, ulun cerita begini, kenapa begini, kenapa? Nah, dia tahu gurunya ini maunya baik. Namanya seorang guru mengarahkan, harus tegas. Bukan guru itu marah. Begitu juga orang tua. Orang tua sama anaknya, guru sama anaknya, harus dia tegas. Kalau lemas-lemas, tak dengar orang. Kalau lemas-lemas, akhirnya kebalik semua dunianya. Tapi yang tak boleh itu marah pakai nafsu. Kalau marah, murid bukan jadi baik, jadi kualat. Kenapa? Marah gurunya. Orang tuanya marah, jadi
Jadi kualat tidak boleh kita sakit hati sama anak, sakit hati sama keluarga, saudara, jangan. Sama siapapun jangan, tidak ada manfaat. Orang-orang bahari dulu, mereka menasihati, memberikan petunjuk, memberikan satu bimbingan dan ketegasan supaya orang-orang ini tidak bengkok ke kanan, tidak bengkok ke kiri, mikirnya tidak bodoh mikirnya. Nah, jadi dengan kita membaca buku, coba kalau kita tidak pernah baca buku, berkat kita duduk di majelis taklim, akhirnya kita menemukan kekurangan dan kelemahan diri kita. Beruntung benar. Inilah gunanya kita belajar, bukan supaya kita sombong, tapi supaya kita tahu ini kekurangan saya, aku harus benarkan. Dan memperlihatkan kerusakan amal perbuatanmu dan menunjukkan tipu daya musuhmu. Nah, berkat kita membaca kita tahu musuh kita apa. Oh, nafsuku ini musuhku, ternyata egoku ini ternyata musuhku yang besar, lebih dahsyat daripada 70 syaitan. Dengan ilmu harus dibiasakan. Jangan sampai kita ini ada orang 1 minggu tidak ke mall stres, 1 minggu tidak ke pasar stres, mesti ke pasar setiap hari, 2 hari 3 hari mesti duduk di mall, mesti ketemu dengan. Tidak dia biasakan untuk membaca. Kalau orang sudah ada waktu beribadah, tidak kemana-mana lagi. Wah sayang, ulun kenapa tidak mau berangkat, tidak mau ke sana kemari, tidak mau ke pasar, kenapa? Waktu kami hadir majelis, kami sayang juga. Kalau sudah merasakan, memang awal hadir majelis, tapi kalau sudah tahu kenapa menuntut ilmu, kenapa hidup di dunia, gara-gara masuk terus ilmu, akhirnya menikmati majelis ta'lim ini, duduk di surga dia kalau sudah di majelis. Surga yang akan dia tinggalkan itu sepertinya sudah di hadapan dia, manggil dia terus. Sudah di hadapannya terus. Rasanya mau ninggalin dunia sudah. Saking menikmati sudah. Melihat dunia begini. Melihat dunia penuh fitnah. Nah, dengan kita membiasakan membaca buku yang barokah, buku orang-orang soleh, akhirnya kita tahu hidup di dunia ini untuk apa. Betahnya. Ketika kita sudah pastikan di rumah kita, Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Simin itu dari amalannya, dan banyak aslaf itu mengamalkan apa? Habis makan isya dikumpulkan. Habis makan itu lagi minum teh, duduk sebentar, baca buku. Itu adat orang sana. Mereka ngumpulin anak istrinya dengan apa? Dengan buku. Dengarkan abah lagi baca buku. Baca 1 bab, baru baca sudah mau tidur, mau apa terserah. Yang penting sudah baca satu bab. Tidak dijelasin, dibaca saja. Kadang-kadang ada dijelaskan. Nah, ini ayatnya. Kalau kita baca buku, kita tahu kekurangan kita. Kalau kita belajar, kita tahu kelemahan kita. Tidak bisa manusia ini kuat terus, hebat terus. Kita ini hamba Allah. Mari kita sempurnakan amal kita. Ini hidup akan sebentar saja. Besok masuk lagi 1 bab. Walaupun belum bisa ngamalkannya, sudah dilewatkan ilmu ini, nanti berkah ilmu ini akan menjadikan kita beramal, dapat hidayah. Jangan kita ada duduk cerita-cerita dunia terus, habis-habis cerita dunia. Ngatur ini apa yang bisa kita atur juga, hancur semua. Nah, kalau tidak ada Allah yang mengizinkannya, kalau sudah Allah memberi, selesai. Nah, ketika ada ini, merasakan kenikmatan ini, mau keluar rumah pun malas sudah. Mau keluar kota malas sudah. Nyamanan di rumah, ada majelis, nyamanan di rumah, berzikir, tenang, bilang. Tidak ada yang mau keluar rumah lagi. Nyaman juga, ada surga sudah. Nah, inilah kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan oleh para salafus shalihin, yaitu setiap hari harus baca Quran, diperhatikan semuanya. Kita memperhatikan diri kita, keluarga, anak istri kita, baca Al-Quran atau tidak. Dan juga kita selipkan baca kitab salaf. Nggak bisa hadir majelis, alhamdulillah kita ajak hadir majelis setiap hari.
membaca kitab-kitab seperti ini akan menjadikan, kalau bisa paling bagus tadi baca buku seperti tadi habis makan, yang kapan kita baca buku satu dok, sebentar, belum keluar rumah, ada yang mau kesini, mau kesini sebentar, apa cuma baca satu bab saja, 2 menit, baca saja. Kalau nggak ngerti lah ini maksudnya, nggak ngerti lah, sabar aja. Nanti ada waktunya kita ngerti. Sekarang ini nyaman, bisa pakai Zoom lagi. Kita ambil sudah pakai Zoom dulu 2 menit, ya pakai semuanya. Memang buat majelis apa? Abah biasa, kan mau baca kitab dulu, baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim terjemahan. Sudah selesai. Apa kisahnya? Sudah mau jalan-jalan, yang penting sudah terliwat dengan kalian ilmu. Nah ilmu ini punya barokah. 1 bab saja seperti sholat 1000 rakaat. Seperti 1000 rakaat. Kita hidup sebentar di dunia ini. Harus kita bacakan ini. Tidak bisa. Inilah kenapa kita pelajari kitab ini. Karena dia mengajarkan kita untuk menjalani hidup beginilah. Harus kita baca Al-Quran setiap hari. Sudah harus pastikan sekarang setiap hari baca Al-Quran. Harus kita pastikan lagi sekarang nambah lagi tugas walaupun 2 menit cuma apalagi baca kitab-kitab orang soleh, kitab Habib Abdullah Haddad, kitabnya Imam Ghazali. Bagus itu, cari yang tipis-tipis karena yang tebal-tebal. Nggak perlu nanya sama Habib lagi kalian ngeliat ke Aziz. Kalau sudah yang ngarangnya Habib Abdullah Haddad, yang ngarangnya Imam Ahmad bin Athaillah, yang ngarangnya sudah ambil buku-buku mereka ini, buku-buku orang. Nah yang baru-baru ini bukan kita tidak baik, takut kita ya, karena macam-macam otak orang sekarang ini. Ada yang nyembah akalnya sendiri, ada yang begini, na'udzubillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dengan kita belajar, kita tahu kerusakan amalan perbuatan kita, dan juga kita tahu dengan tipu daya musuh-musuh kita. Kata Habib Abdullah Haddad, ilmu ini terbentang dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan kitab-kitab para imam. Di antaranya adalah yang telah dikumpulkan oleh Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam buku-bukunya yang agung bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan dalam agama, ilmu yang kuat, dan keyakinan yang sempurna. Oleh karena itu, tekunilah pembacaannya jika memang kau memiliki semangat untuk menempuh jalan yang benar dan benar-benar ingin mencapai tingkatan keyakinan. Kalau memang kita mau mengejar akhirat, memang mau mengejar kebahagiaan, kita bilang dengan bahagia. Kalau memang kita mau ngejar, sudah siapkan sudah buku. Ada di kantor kita, di meja kita ada buku bacaan. Ambil 2 menit. Kalau kita ingat 2 menit saya baca. Nggak paham, baca aja. Nanti pahamnya insya Allah. Yang penting sudah ada bacaan tandai kayak Al-Quran. Hatta beli buku baru lagi, hatta beli buku. Sebentar 2 menit, ya Allah, 2 menit. Berapa banyak kita cerita-cerita sama orang. Berapa banyak kita ketawa-ketawa. Ini 2 menit cuma. Dapat itu 1 bab 2 menit. Banyak orang habis waktunya begitu saja. Ada yang melamun, ada yang main HP, tidak dapat apa-apa. Yang dapat malah ego, nafsu, marah, ini, itu, tidak dapat apa-apa. Yang dapatnya rugi aja, hancur aja amalannya. Innalillah. Sampai kapan hidup dengan prinsip-prinsip hawa nafsu? Inilah prinsip agama. Nabi Muhammad menyuruh kita untuk kita berjalan di jalan ini. Kalau memang kau mau menempuh jalan menuju surga, memang sudah benar-benar mau yakin sama Allah, mau dekat sama Allah, ikuti jalan ini. Ikuti jalan ini, sudah tinggalkan yang tidak baik ini. Buat kehidupan yang baru, benar. Buat jalan hidup yang memang mendekati Allah, beribadah hidup ini. Mata kita beribadah, telinga kita beribadah. Ketika lupa kita taubat cepat-cepat. Jangan taubat lama-lama, taubat itu cepat. Ya Allah, sadar, balik. Kalau tidak sadar-sadar kapan?
Mau sadarnya, alhamdulillah. Maka dari itu harus baca buku. Kalau kita punya istiqomah, enak. Lagi dalam keadaan emosi atau dalam keadaan khilaf atau melihat dunia bagaimana, ketika baca buku ini ngasih tahu lagi, jangan begini, jangan begini. Nah, ada panduan, kita dipandu. Selamat meninggal husnul khotimah. Surga nunggu kita, ridhonya Allah nunggu kita, kehidupan kita di dunia bahagia. Tidak kemana-mana pikiran kita. Dunia ini akan menguji terus, tidak ada. Diuji Nabi, diuji. Semua diuji. Tidak ada manusia lepas dari ujian. Nah, tapi orang-orang yang punya pegangan hidup, dia selamat dari ujian. Tidak ada jalan lain kecuali kita berpegangan sama ilmu, bersabar, bertawakal di dunia ini. Harus punya pegangan, sandaran kita Allah, berserah kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Hendaknya engkau buku-buku Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali memiliki keistimewaan tersendiri dalam pengumpulan keterangan dan pengaruh yang besar dalam waktu yang singkat, di samping buku-buku ahli tasawuf lainnya. Memang Imam Ghazali punya kelebihan. Kalau tidak baca kitab-kitab Imam Ghazali. Hendaknya engkau perbanyak membaca buku-buku hadis, tafsir, dan buku-buku tasawuf pada umumnya. Karena hal ini adalah pembuka yang menyeluruh dan penempuhan jalan secara sempurna, sebagaimana yang banyak diungkapkan oleh para arifin billah. Tetapi hendaknya engkau menghindari pembahasan tentang hakikat-hakikat yang mendalam dan sulit difahami oleh kaum awam. Hakikat-hakikat kebesaran Allah tak bisa kita ukur ya. Kalau bisa jangan sampai ke zat Allah. Pembahasan itu aslaf tidak senang. Itulah jarang mereka menjadi ahli tauhid ya. Ahli tauhid yang membahas tauhid secara dalam karena mereka takut. Mereka tahunya Allah Maha Besar itu aja. Mereka mau membahas kebesaran Allah, tapi zatnya Allah berhenti semuanya. Kalau sudah cerita zatnya Allah, kalau sifatnya Allah, sifatnya Allah mulia ini. Tapi kalau sudah zatnya Allah, bagaimana? Langsung mundur. Tak boleh sudah. Karena sesuatu yang ada hakikatnya itu, kalau kita mau membahas hakikatnya ada batasnya namanya. Dan Allah tidak terbatas. Hakikatnya ini apa? Nggak bisa cerita hakikat di Allah. Kenapa? Allah nggak ada batas. Boleh kita mempelajari sifatnya, kebesaran Allah untuk membuktikan bahwa Allah maha besar. Tapi zatnya nggak boleh, sifatnya boleh. Nah, baca buku-buku yang sifatnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cerita hakikat zatnya Allah Jalla Jalaluhu. Maka dari itu, tetapi hendaknya engkau menghindari pembahasan tentang hakikat yang mendalam dan sulit difahami oleh kaum awam. Hal ini banyak dijumpai pada karya Imam Syekh Muhammad Ibn Arabi radhiyallahu anhu, dan juga ada sedikit dalam karya Imam Ghazali radhiyallahu anhu, seperti tentang Mi'raj dan penjelasannya yang dalam sulit bagi kaum awam. Al-Imam Syekh Az-Zarruq radhiyallahu anhu, ini Imam Syekh Az-Zarruq adalah gurunya Imam Ahmad bin Athaillah, menyebutkan dalam kitab At-Ta'sis Al-Qawaid, sebuah kaidah yang memperingatkan tentang buku-buku yang beraliran demikian. Jika ada yang mengatakan tidak apalah apabila aku membaca kitab-kitab tersebut, karena aku hanya akan mengambil apa yang aku pahami dan akan aku serahkan apa yang tidak aku pahami kepada penulisnya. Ia akan mendapat jawaban, memang bagus apa yang engkau lakukan, tetapi sesungguhnya kami telah mengkhawatirkan pemahamanmu
Apabila engkau salah memahaminya, hingga engkau akan tersesat dari jalan yang benar. Sebagaimana yang telah menimpa sebagian orang yang telah membaca buku-buku tersebut, sehingga pada akhirnya mereka menjadi orang-orang ateis, ya, menyembah akal lainnya. Banyaknya sekarang orang-orang jadi orang-orang ateis, menyembah akal. Angkanya dengan akal semuanya. Padahal akal tidak bisa apa-apa juga. Mereka berpendapat Allah SWT bertempat dan bersatu dengan makhluknya. Sungguh tiada daya maupun kekuatan kecuali milik Allah SWT yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi baca buku yang memang benar-benar akan mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjadikan kita membahas zatnya Allah lah, sifatnya Allah bagus. Hati-hati kita ada sekarang ini ya, macam-macam sekarang ini, yang ustaz inilah, yang nggak punya ilmu, bahasa Arab nggak bisa, nggak tahu kaidah ilmu, mereka berbicara semaunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah berikan kita hidayah petunjuk. Allah suruh kita menjalani di jalan para auliya sholihin. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, umur kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah angkat segala bencana, segala bala, segala sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita dan rumah tangga kita, kehidupan keluarga kita, saudara kita, orang tua kita. Ibadah kita Allah satukan hati kita, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Allah Subhanahu wa taala bukakan kita rezeki yang berlimpah, yang barokah, yang menyatukan silaturahmi keluarga kita, yang bisa menyenangkan, membahagiakan muslimin dan muslimat umat Nabi Muhammad SAW, dan juga bisa membahagiakan, membanggakan Nabi besar Muhammad SAW. Seperti Allah SWT mengalirkan air Zam-Zam yang tidak pernah henti-hentinya, Allah alirkan rezeki kita juga tidak pernah henti-hentinya, insyaallah, dengan keberkahan, dengan rahmah, dengan inayah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini aku minta Allah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.